Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan karena kita telah diperkenankan menerima hari yang baru. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah firman Tuhan. Nats renungan harian ini saya beri judul peringatan agar jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Pepatah ini biasanya disampaikan kepada seseorang yang lupa diri, seseorang yang lupa asal-usulnya, atau orang kaya yang lupa akan kemiskinannya di masa lampau. Sehubungan dengan pepatah itu, nats firman Tuhan pada hari ini merupakan peringatan dari Musa kepada bangsa Israel ketika bangsa itu berada di tanah Moab. Tanah Moab berbatasan langsung dengan tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang Israel. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di tanah Moab ini, Musa mengingatkan mereka agar tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sebab bukan karena kekuatan dan kepintaran bangsa itu yang membuat mereka keluar dari Mesir, tetapi karena Tuhanlah yang menuntun dan membawa mereka keluar dari sana. Oleh sebab itu, ketika nanti mereka sudah tiba dan bertempat tinggal di tanah Kanaan, kalau nanti mereka sudah makan dan minum kenyang, mendirikan rumah dan kehidupan mereka semakin makmur di tanah Kanaan, hati-hati, jagalah diri kalian untuk tidak sombong atau tinggi hati, sebab itu semua adalah pemberian Tuhan. Itulah peringatan dari Musa kepada bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Musa juga mengingatkan di ayat 17-18, jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering sekali dalam ketika hidup seseorang itu susah, ekonominya sulit, mengalami sakit penyakit, usaha bangkrut, atau profesinya hanya sebatas karyawan atau buruh, seseorang itu menjadi orang yang rendah hati dan selalu mengingat Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Akan tetapi ada kecenderungan orang-orang yang kehidupannya semakin baik, ekonominya semakin baik, hartanya bertambah, anak-anaknya sukses, dapat pekerjaan dan dengan jabatan yang tinggi, seseorang itu menjadi tinggi hati dan dia lupa bahwa kehidupannya dulu adalah kehidupan yang susah. Bahkan banyak orang ketika kehidupannya semakin enak, orang-orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inilah yang sering sekali terjadi. Manusia cenderung lupa akan masa lalunya. Manusia cenderung lupa akan perbuatan Tuhan, kasih Tuhan. Oleh karena itu, nats ini mengingatkan kita agar jangan sekali-kali melupakan Tuhan, melupakan kuasa, melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Semua yang kita miliki, berkat-berkat Tuhan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang rendah hati, dan ketika Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu melalui peringatan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel di tanah Moab. Bapa, manusia, bahkan juga bangsa Israel sering lupa akan perbuatan, akan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapa, firman hari ini mengingatkan kami bahwa kami bukan siapa-siapa, bahwa kami adalah orang yang lemah. Apapun yang kami miliki saat ini, itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena Tuhan, ingatkanlah kami untuk tidak lupa diri, untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang senantiasa bersyukur kepadamu, dan mau melakukan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau yang memberkati setiap profesi dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu, agar mereka boleh hidup makmur dan sejahtera Bapa. Bapa di sorga, kami mengingat keluarga-keluarga dari jemaat-Mu yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan. Bapa, biarlah Engkau yang menyertai mereka. Biarlah Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah mereka juga Tuhan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Bapa, seluruh anggota jemaat-Mu, Engkaulah yang membukakan jalan dan peluang bagi mereka untuk memajukan karir maupun usaha mereka. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah banyaknya tantangan-tantangan dalam ekonomi saat ini Bapa. Ya Allah Bapa, berilah hikmat bagi setiap anggota jemaat-Mu untuk berhikmat memakai gaji atau penghasilan mereka. Boleh hidup hemat, rajin menabung, dan menjauhkan diri dari hidup yang boros. Tuhan, berilah hikmat kepada seluruh anggota jemaat-Mu untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap malas, terlebih sikap-sikap putus asa di tengah-tengah banyaknya penderitaan pergumulan yang kami hadapi. Dan juga yang sedang dalam keadaan sakit penyakit, Engkau berikan Tuhan pengharapan, kekuatan bagi mereka. Ya Allah Bapa, tolong ingatkan, ajarilah kami seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa hidup bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami Tuhan pakai untuk mengasihi, menolong saudara-saudari kami yang dalam keadaan susah. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan atau memulai aktivitas kami pada hari ini, kami memohon kekuatan dan hikmat yang daripadamu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini kepadamu Tuhan. Dan kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.